Yo yo yo, alright. Perfect. Analisa kemarin pas sekali ya, Bitcoin masih bisa hold support pentingnya ya, masih bisa kuat mempertahankan benteng pertahanan ini ya di area support di area 44 ribuan, 44.400-an area situ sampai area 45 ribuan. Dan seperti yang gue bilang kemarin ya, Bitcoin kan membentuk sebuah bullish divergence dan akhirnya sekarang beneran mantul ya, dan dibawa ke area resistance kembali. Meskipun tadi malam terjadi sebuah atraksi ya, ada pump and dump, tapi hari ini masih sesuai analisa, masih sesuai rencana ya. Bitcoin ini membentuk sebuah bullish divergence guys ya. Lihat ini ya. Saat harga price actionnya turun, lihat ini indikator RSI-nya naik ya guys. Lihat ini sebuah divergence ya. Ini kecenderungan sebuah bullish divergence. Kecenderungan ini bisa lagi Bitcoin ini mantul lagi di area sini guys. Mungkin ke area sini. Kalau kita cek di sini, Bitcoin memiliki area resistance seperti ini. Ya, kalau kita lihat dalam waktu short term atau kemungkinan terdekat, ini kemungkinan Bitcoin bergerak mantul lagi di area sini ya. Nah, jadi itu guys ya yang gua omongin kemarin. So, kali ini juga gua akan ulas lagi, melihat lagi data transaksi dari Whales atau data dari pemain-pemain besar, apa yang mereka lakukan, dan juga bagaimana update technical analysis selanjutnya ya. Dan juga selamat juga yang udah cuan dari DOT, XTZ, juga Algo, dan juga Cosmos ya. Oke, mantap ya. Lumayan lah ya. Hari ini naik dikit tapi lumayan lah, dapat cuan ya. So ya langsung aja kita bahas, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like video ini dan juga selalu share video gue dan juga udah subscribe. Semoga sehat selalu, cuan selalu, mentalnya juga selalu sehat, psikologi sehat selalu, pokoknya selalu bahagia, oke? Kita lanjut update mengenai pergerakan perkembangan market cryptocurrency atau crypto aset. Ya, kalau kita lihat Bitcoin sedikit hari ini agak rebound ya. Dan altcoin juga ke bawah naik tipis-tipis lumayan ya. Kalau kita lihat di sini, meskipun ini merah, yang minusnya ini kecil-kecil ya, tipis-tipis. Dan ya cenderung terlihat lumayan lebih baik dibandingkan 2 hari lalu guys ya. So ya, dan juga kita cek Fear and Greed Index. Ya, ini sangat bagus. Sekarang market malah semakin takut ya. Sekarang pada area 30. Kenapa gua bilang bagus? Mungkin buat teman-teman yang belum ngerti teorinya, kalian silahkan nonton dulu video gua pembahasan mengenai Fear and Greed Index di kolom deskripsi di bawah ya. Karena seperti kata pepatah ya, investor besar mengatakan, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Jadi takutlah ketika orang-orang sedang rakus, dan rakuslah ketika orang-orang atau mereka sedang ketakutan. Jadi seperti yang gue bilang kemarin juga ya, serok saat lagi takut. Jadi kalau kalian kemarin mungkin ikutan serok juga ya, hari ini cuan ya. Gua kalau apa-apa sih biasanya suka posting di Twitter guys ya, gua serok atau enggak. Biasanya kalau ada yang mention gua suka bales. Kemarin gua bilang ya, gua serok Solana di 150 pas bulat. Bukan lebih ke serok sih, nambah aja ya, nambah muatan karena gua udah beli dari harga di bawah $30. Ya nambah posisi aja meskipun Solana udah patah tren juga sebenarnya. Nah, sekarang berada pada area 30, berarti di area sini ini sama dengan area sini guys ya. Area 30 ini sama dengan pergerakan Juni tahun 2019. Oke. Coba kita cek sejarahnya ya, karena kita tidak boleh melupakan sejarah guys. Juni 2019 di sini guys ya. Ini terjadi juga merupakan sebuah dip ya. Lihat apa yang terjadi setelah dip di Fear area 30, sideways dan boom ya. Ini juga hampir mirip ya pergerakannya dengan apa yang terjadi sekarang. Lihat ya. Sini terjadi dump, sideways dan boom. Kita cek pergerakan yang sekarang. Lihat ya. Ini mirip juga yang dengan tahun 2019 ya. Ya, dump. Bisa kemungkinan sideways. Boom. Ya. Mungkinkah? Semoga ya. Intinya sebenarnya guys, yang gue tekankan pada market sekarang ini, Bitcoin ini bisa hold the line ya, bisa mempertahankan
area support terpentingnya itu ya di area yang orange ini ya, kotak ini adalah support terpentingnya sekarang ini untuk Bitcoin harus tahan di area situ. Mau itu sideways ya, mau ini seperti kemarin prank pump and dump, tapi selama masih hold line masih di atas 44.500-an itu still oke. Masih oke, dan juga ini kecenderungan Bitcoin akan segera membentuk sebuah golden cross. Lihat ini guys. Ini belum ada tanda plus seperti ini ya. Apabila sudah terjadi bentuk seperti ini ada terjadi sebuah cross. Ini mungkin terjadi besok atau mungkin nanti malam, subuh atau beberapa jam kemudian ini bisa kemungkinan terjadi golden cross ya. Apabila Bitcoin ini bisa mempertahankan di area harga 46.000 ini ya. Dan kecenderungan secara psikologis ini membuat kita lebih optimis biasanya ya. Karena meskipun MA itu adalah sebuah lagging indikator ya, tapi secara psikologis lihat ketika terjadi dead cross di sini ya, sebelumnya pump dulu ya, sebelum terjadi golden cross ini dump dulu dan kemungkinan dilanjutin untuk pump. Ini seperti ini ya. Pas akan terjadi sebuah dead cross ini pump dulu dan dilanjutin dump ya. Nah, buat yang belum tahu juga apa itu golden cross, nah ini gua liatin bahwa golden cross itu biasanya ada perpotongan antara MA50 dan MA200 atau juga bisa dengan MA100 ya. Dan ini merupakan kecenderungan yang bullish ya guys ya, diikuti dengan kenaikan biasanya. Ya, secara psikologis itu seperti itu, meskipun ini sebuah lagging indikator sedang masuk ke dalam tren penguatan sehingga sangat berpotensi untuk naik. Jadi potensinya masih sangat bagus untuk naik. Dan ini ya, kita pantau Bitcoin ini harus terus berada di area 44 ribuan ya. Ya 44.000 sampai 45.000 ini adalah area support, benteng pertahanan yang menurut gua sangat krusial untuk kita bisa melihat Bitcoin ini masih dalam sebuah tren yang sangat bagus. Karena ini juga ya dibahas juga oleh ini ya, well map. Ini untuk Bitcoin ya. Bitcoin ini lihat memiliki support ya di area 44.400-an ya. Ini sesuai yang gua bilang tadi, pas sekali. Dan ini juga memiliki sebuah volume yang lumayan besar ya di area 44.400 ini guys. Jadi apabila lepas ini support ini kemungkinan turun ke 40.000 itu sangat besar ya. Jadi lihat ini adalah free fall here ya. Jadi ini kejatuhan yang sangat bebas ya apabila candlenya closing di bawah 44.400. Kemarin sempat di bawah 44.400 tapi hanya sebuah drop sedikit ya. Itu tidak closing candle, tapi sejauh ini apabila lagi kalau kita lihat ke time frame 1 hari, lihat ini jelas sekali Bitcoin masih kuat banget di atas support benteng pertahanan ini ya. Gua bilang begini aja ya, benteng pertahanan ya, lebih dramatis sedikit gitu ya. Oke. Nah, kita rubah lagi ke time frame 4 jam. Sebenarnya ini hampir sama sih, gua update hanya sedikit aja karena ini juga secara skema ini persis sekali dengan apa yang gua bahas kemarin. Nggak ada bedanya, masih situ-situ aja. Nah, ini gua ada tambahan dikit. Apabila Bitcoin ini berhasil ya breakout dari titik area ini, garis ini yang kena anak panah ini, resistance ini, apabila dia berhasil breakout, ini sebenarnya targetnya yaitu di area sini guys, di area harga 47.200-an ya. Kalaupun akhirnya ini Bitcoin breakout dari sini, mungkin area TP menurut gua itu di 47.200-an. Karena meskipun dia di bawah breakout dari sini ke 47.200, ini menurut gua masih ada kemungkinan dibawa turun lagi atau retest lagi ke area 44.000-an lagi. Kenapa? Ini kejadian juga dengan di area sini guys. Saat terjadi sebuah crash ya, untuk pemulihan kan biasanya harus mengumpulkan likuiditas atau volume yang sangat besar. Ya, saat breakout di sini ya. Ini tidak diikuti volume ya, lihat breakoutnya, jadi ya lihat kecenderungan dibawa balik lagi. Jadi ini area TP-nya pas kali di area wedge-nya ya. Dari sini ini kan falling wedge juga ya, sama. Cenderungan hampir sama falling wedge. Pas kali targetnya di area sini. Jadi ini juga apabila akhirnya Bitcoin ini berhasil breakout tapi tidak diikuti volume, ya targetnya di area sini 47.000-an ya guys ya. Jadi boleh TP di area situ, jadi tunggu lagi di area 45.000, 44.000-an lagi. Tapi apabila malah nembus area ini dan diikuti volume besar, ya boom ya. Seperti itu guys. Jauh ini masih seperti itu ya. Jadi tetap kita pantau aja, pokoknya area sini ini sangat penting sekali ya.
Benteng pertahanan itu sangat penting sekali untuk Bitcoin pertahankan. Dan sekarang kita coba lihat ini ya, pergerakan whale. Ini ya, yang sering kita ulas, pergerakan dari alamat yang belakangnya FHQ ya, yang memiliki balance sebanyak 111.000 guys. Ini bukan kaleng-kaleng, ini benar-benar whale besar atau pemain besar. Dari tanggal 9 tanggal 8 dia udah mulai sedikit cicil-cicil akumulasi guys ya. Lihat. Ya. Di semenjak 4 hari yang lalu pun video gua udah gak bahas ya. Dia udah mulai cicil-cicil nih ya. Lihat ya, tipis-tipis. 500, 200 buat menurut gua sih tipis buat dia ya. Karena dia balance-nya sangat besar. Meskipun kalau menurut gua sendiri ini besar banget. Dibandingkan waktu pada harga Bitcoin masih di area harga 50.000 won lebih ya. Saat itu dia kan menjual lumayan banyak ya guys ya. Lihat, kalau nggak salah sampai 6.000 Bitcoin ya dia jual ya. Udah gua bahas juga ya nih ya tuh. Sekarang dia udah mulai akumulasi. Lihat, ini whale guys, ini pemain besar. Oke. Dan yang satu lagi guys ya, nah ini yang belakangnya NLNS, dia juga udah mulai sedikit akumulasi ya. Setelah sebelumnya tanggal 10 dia jual 1.000, dia kemarin udah serok 800 Bitcoin ya. Ini juga ya udah mulai cicil-cicil sedikit-sedikit ya. Jadi ini udah keluar masuk dia ya, NLNS ini ya. Dia memiliki saldo Bitcoin sebanyak 77.000. Ini beneran pemain besar, oke. Terus mari kita cek perkembangan dari Polkadot lagi guys. Right, sebenarnya bisa kita tarik channel nih guys untuk si Polkadot ini ya. Ya, kurang lebih begini ya. Kalau kita lihat di sini, ini Polkadot tepat sekali ya. Tadi sempat terbentur area resistance-nya guys. Dari sini ya. Di 37,5-an ya. Tepat sekali terbentur di situ. Jadi ya kemungkinan yang bisa gua lihat, kalau si Polkadot ini nggak berhasil breakout dari situ lagi, dia bisa retest lagi supportnya yaitu di area 35,3 lagi ya. Dan sebenarnya targetnya seperti yang gua bilang sebelumnya, ini Polkadot nih setidaknya bisa ke area harga 45,7 dolar nih target gua ya saat mungkin 2 minggu lalu ya. Tapi sekarang ini kecenderungan masih sangat cukup baik juga, apalagi di sini lihat ya. Ketika naik dari sini lihat Polkadot diikuti volume naik juga. Oke. Jadi selama Polkadot ini juga meskipun dia nggak berhasil breakout, selama masih bergerak di dalam channel biru ini, dia masih kecenderungan uptrend. Oke. Jadi mungkin segitu dulu update dari gua untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon. Gas bro and peace.